Coba Anda perhatikan pada ayat yang ke-22 dari Markus 9. Saya bacakan buat saudara. Orang atau ayah dari anak yang kerasukan ini berkata pada Yesus begini. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu Anda berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Pernyataannya sebetulnya pernyataan yang meragukan, mempertanyakan kesanggupannya. Dia berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, artinya, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Nangkep saudara? Nah dengerin baik-baik. Apa manfaatnya kita bersekutu dengan Allah dan mendengar suaranya? Manfaatnya akan terasa apabila saudara berhadapan dengan orang-orang dunia. Karena selalu nanti kelak kita akan mengalami yang namanya kemampuan kita dipertanyakan oleh orang. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, itu merupakan sesuatu yang mempertanyakan kehidupan kita. Dan saya mau katakan, ini yang Tuhan selalu suka. Dia selalu suka memakai orang yang dipertanyakan orang lain kemampuannya. Kalau saudara mengalami, diperlakukan seperti itu, dipertanyakan kemampuanmu, apa bisa? Modelnya kayak begini, nggak ada modelnya, nggak ada potongannya. Kaitannya apa lagi? Apa bisa? Anda harus bersuka cita, bukannya ngamuk, saudara. Sebab Yesus pun dipertanyakan kesanggupannya. Dia tidak mengerti, baru mengalami kemuliaan. Dia mampu berbuat apapun, dia Allah pencipta. Tapi orang yang tidak mengerti akan mempertanyakan sebetulnya apa yang menjadi kesanggupannya. Jika engkau dapat berbuat sesuatu. Saya ingat masa-masa awal saya pelayanan, itu orang mempertanyakan. Dan saya belajar untuk memahami, saudara. Satu hari saya masih ingat, saya lagi diundang oleh seorang teman, ya hamba Tuhan, dia berkata, kamu datang ke kota saya dong. Nanti saya aturkan pelayanan. Pada zaman itu, zaman banyak penginjil keliling di mana-mana. Jadi banyak pendekar berkelana kemana-mana, saudara. Tidak banyak orang suka buat gereja lokal. Dulu malah orang berkata gereja itu Babel, menciptakan kebingungan dan sebagainya. Jadi banyak para pendekar berkelana, mengadu ilmu, saudara. Ilmu berkhotbah. Nah, saya mulai keluar dalam pelayanan. Kemudian saya diatur masuk ke sebuah kota. Dan pada saat itu saya ditelepon satu hari. Kamu punya rekaman kasetmu nggak? Saya bilang nggak punya. Kenapa? Ini pendeta dari persekutuan yang cukup besar. Saya tawari kamu khotbah di tempatnya dia. Dia minta kami mau dengar dulu kasetnya. Saya berkata, tolong diberitahu pendeta itu, tidak ada orang mau ngerekam khotbah saya. Saya berkata, jadi tidak punya saya rekaman kaset khotbah saya. Tolong diberitahu karena tidak ada orang mau ngerekam. Entah nggak tahu gimana, saudara. Pokoknya tiba-tiba dia akhirnya berkata, ya sudah saya coba dulu sekali. Jadi dulu dari penginjil itu kalau Anda keliling, Anda dicoba dulu. Kayak Anda kayak motor Cina, reyen dulu, coba dulu ya. Kubrak, pecah dua-dua bannya. Nggak jadi kembalikan. Dicoba dulu istilahnya. Ya sudah, saya coba dulu sekali. Lalu saya ke kota itu, saudara. Saya khotbah. Dia duduk begini. Anda tahu, hari ini hampir tiap bulan mesti nelponi saya. Pak, kapan khotbah tempat saya? Kapan? Saya berkata, nanti saya coba dulu ngatur jadwal saya. Saya berkata. Tapi itu biasa. Orang bertanya, mempertanyakan kemampuan kita, karena mereka nggak pernah ngerti. Dan itu sehat buat kita. Makin orang mempertanyakan, makin Anda kenceng pegangan dengan Tuhannya. Makin orang berkata, wah ini pasti hebat. Makin Anda kejungkal. Kalau orang mempertanyakan kesanggupanmu, orang mempertanyakan kemurnianmu, orang mempertanyakan apapun dalam hidupmu, itu baik, saudara. Buat roh kita. Sakit buat daging, tapi itu baik buat kehidupan kita. Dan saya beritahu jujur, saudara. Semua kita patut dipertanyakan. Orang yang mau dipakai Tuhan, hidupnya patut dipertanyakan. Menurut saya ya,
lebih baik Anda di posisi itu. Daripada belum-belum orang berkata, wah ini kira-kira hebat ini. Lihat modelnya, tongkrongannya, wah ini kira-kira dahsyat. Ternyata meletot di tengah jalan, saudara. Lebih gawat lagi. Tuhan ngajari kita apa? Datang ke tempat orang, ke rumah pesta, jangan duduk di tempat terhormat. Nanti ada orang lebih terhormat, Anda digusur. Duduklah di belakang yang kurang terhormat, tuan rumah lihat Anda dipindah ke tempat yang lebih terhormat. Yesus ngajari kita loh, sopan santun, etika yang baik, saudara. Dalam hidupmu, tempatkan dirimu di bawah. Biarkan Tuhan yang angkat kita sendiri. Jangan tempatkan dirimu di atas, nanti digusur orang, sakitnya luar biasa. Ingat, biarkan Tuhan yang memuji kita, bukan kita memuji diri kita sendiri. Amen, saudara. Bagus kalau Anda dipertanyakan orang. Ini kayak modal apa iso? Bagus. Anda berkata, jangan beri saya modal, doakan saja. Kalau Tuhan mau Anda terima modal, Anda akan diberkati Tuhan dengan cara berbeda. Biarkan, nggak apa-apa. Semua kita mesti melewati proses dipertanyakan kemampuan kita. Kalau saya pikirkan masa lalu saya berkata, wajar kalau orang mempertanyakan itu wajar. Tapi setelah sekian waktu berlalu, saya berkata, dia Allah yang luar biasa. Tadi pagi saya cerita pengalaman masa kecil saya. Saya suka cerita masa lalu saya, karena saya diingatkan Tuhan begini. Selalu kamu harus ingat dari mana kamu berasal. Dari mana Tuhan itu ambil dan pungut hidupmu. Orang, anak Anda mau tetap bergantung ke Tuhan. Istilah gini, kelengano ingat wetonmu, saudara. Ngerti nggak? Ingat dari mana dulu saudara dipungut Tuhan. Kelingan ingat. Kalau tidak itu nanti ya, istilahnya ketoprak itu, bayang orang Petruk jadi ratu, ya Pak ya. Itu orang Petruk kok jadi ratu, jungkau saudara. Pokoknya orang itu harus eling wetone, gitu loh saudara. Dari mana Anda dipungut Tuhan? Beres kalau Anda tahu gitu. Sadar siapa kita. Orang nggak ada apa-apanya diambil Tuhan loh. Kalau sampai diberi apapun oleh Allah itu karena kemurahan dan kasih karunia-Nya, bukan karena kesanggupan kita. Dari pagi saya cerita, ketika saya kecil, orang tua saya didik saya sebagai orang Kristen. Sekarang mereka keluarga Kristen kan. Jadi akhirnya, dan di rumah saya, dia di ruang tamu itu kalau minggu dipakai sekolah minggu gereja Islam Masih, Pringgading. Jadi saya dari kecil, ngelangkah beberapa langkah, duduk di kursi, sudah sekolah minggu. Bertahun-tahun begitu. Lama-lama kelas 5 SD, saya mulai berontak. Saya mulai capek sekolah minggu, saya capek betul. Saya berkata, saya ini kalau minggu lebih enak bangun siang. Dari Senin sampai Sabtu tiap pagi bangun sekolah. Minggu itu kan hari istirahat. Tuhan aja sabat kok, aku nggak sabat, saya berkata. Orang kalau sudah hatinya jauh dari Tuhan, pinter cari alasan. Nah akhirnya saudara, saya ini mencoba untuk tidak mau sekolah minggu dipaksa oleh orang tua saya. Ya karena anak kecil dipaksa, ya mereka juga baik kan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa saya mesti nurut dengan mereka. Nah, satu hari, karena saya ini sebenarnya sudah capek sekali, saudara. Karena beberapa guru itu ngajarnya ngaco, betul, menurut saya loh, saudara. Orang kalau hatinya jauh dari Tuhan, Anda akan nilai orang lain semaumu. Ada 2 guru yang sering ngajar sekolah minggu itu yang paling nyebelin buat saya. Yang seorang itu tante-tante, agak gemuk gitu ya. Kalau cerita itu gini, cerita terus, ya anak-anak ya, ya anak-anak ya, ya anak-anak. Orang tekan-tekan, ya anak-anak ya. Ya anak-anak, ya anak-anak. Saya pernah jengkel tak jawab, ya, saya berkata gitu. Nah kok cerita baru beberapa kalimat, ya anak-anak, ya anak-anak, ya anak-anak, ya anak-anak. Saya bilang, wah ini tante, ya anak-anak ini ngerepotin. Kalau ngajar ini nyebelin. Yang seorang lagi, seorang om, yang saya tahu sudah meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Nah Anda tahu ya, kita zaman dulu, kalau Anda perhatikan Alkitab ini bukan Injil Yohanes namanya, tapi Kitab Yahya. Nah, Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, saudara, itu yang paling berat dimengerti yang Yahya ini, saudara. Karena banyak omongan Tuhan yang dalam-dalam tentang makan dagingnya, minum darahnya, tentang Yesus sudah ada sejak sebelum Abraham. Abraham melihat hari-hariku, air kehidupan. Anak kecil orang mudeng. Tapi ini om ini kalau sudah bawa Alkitab ke sekolah minggu, bawaannya Alkitab tipis perjanjian baru tok. Jadi dia buka, kalau selalu, hampir selalu, 99.99%, saudara.
Kalau buka Alkitab, mesti kitab Yahya. Dan saya nggak mudeng ini kitab ini ngomongnya apa. Nah, anak kecil kan suka dongeng, suka cerita. Saya paling demen perjanjian lama. Nabi Elia, Nabi Elisa. Saya berkata, ini loh pendekar sakti. Elia, Elisa, sakti ini pendekar. Kalau kitab Yahya, bingung. Nah, kalau sudah mulai ya, anak-anak sekalian, saya pendeta saudara. Mari kita buka. Selamat ini, kitab Yahya, kitab Yahya. Kitab Yahya. Nah, ini om kitab Yahya, ini tante ya anak-anak. Itu mangkel betul. Kalau hatimu jauh dari Tuhan, itu pendeta ngomong apa, mangkelnya luar biasa. Tapi saya dipaksa orang tua, saya tidak ada alasan berkata, tidak mau. Satu hari pada waktu Natal, saya punya alasan. Nah, Natal buat kami waktu itu merupakan hal besar. Anak-anak dibawa lewat pakai truk ke gedung ke gereja pusat di Pringgading, nonton drama Natal. Setelah itu dengan truk dibawa kembali ke tempat sekolah minggu, terus terima kado, dibagi 3 kelas. Bagian setia, setengah setia, kurang setia. Nah saya, karena yang punya rumah, mau tidak mau, terpaksa harus setia. Dan kadonya lain, saudara. Yang kurang setia, tidak setia, diberikan dulu, dapatnya enggak. Paling penggaris pensil gitu. Kalau yang setengah setia agak lumayan. Nah yang setia biasanya bagus kadonya. Saya terima kadonya, saya lari ke dalam. Saya buka bungkusnya cepat-cepat, saya lihat saudara, waduh, senangnya luar biasa. Saya dapat pistol-pistolan isi air saudara. Wah, pistol air nih, wah ini dia. Dan itu pistolnya James Bond saudara. Waduh. Wah kalau sudah mulai begini, wah kayak James Bond. Semua anak suka kan, laki-laki begitu. Lalu saya robek plastiknya, ini mungkin made in China. Saya buka tutupnya itu, saya masukkan ke ember isi air. Ngisi peluru air James Bond. Tutup lagi, saya angkat, saya tembakkan. Dari moncongnya itu keluar air. Keluar, dari bawah keluar bocorannya. Keluar. Ternyata saya lihat itu pistol bawahnya bolong, saudara. Jadi sudah pecah rusak dari pabrik. Bolong gede. Saya bilang, kapan menangnya James Bond bolong begini? Saya lapor ke orang tua saya berkata, pistolnya bolong. Itu pasti Mak Esi. Dianterin saya, ngadep ke guru, yang nemuin saya, tante, ya anak-anak itu. Saya bilang, tante, pistolnya bolong. Anda tahu dia berkata apa? Saya ngomong gini, tolong diganti. Dia berkata apa? Sudah nggak ada lagi. Kalau mau dapat yang baik, setiap setahun lagi, nanti Natal tahun depan, dapat lebih bagus. Ngamuk saya. Koyok Laban nih. Loh ya toh? Laban itu kan ngapusi Yakub gitu saudara. Yakub pengen dapat Rahel. Dia berkata, kerja 7 tahun. 7 tahun dilawali. Setelah kawin, dikasih Lea. Matanya kan agak sedikit fokusnya ke tengah gitu saudara. Juling. Loh ya, kita berkata, nah, waktu malam Yakub gak ngerti, dipikir bodoh, bangun loh, si mata juling. Ngamuk Yakubnya, aku minta Rahel kok dikasih ini. Laban berkata, Yora elok kok adik isik sing kawin, gitu kira-kira basa Jawa nih saudara. Lalu mau Rahel, kerja ya 7 tahun lagi. Dan saya berkata, aku setia loh setahun. Dapat pistol bolong. Dapat ganti kok setahun lagi. Lah kayak Laban. That's it. Orang usah gereja-gerejonan. Nah, tidak Yesus-Yesusan. Selalu Yesus itu jadi pelengkap penderita. Saudara. Anda ngamuk dengan orang, Yesus kena. Ngamuk dengan siapa, gereja kena. Pendeta kena, Kristen kena. Semua. Itu tanda masih kelas 5 SD sebetulnya. Nah akhirnya orang tua saya sudah, dia nggak mau ke gereja. Ya benar juga pikirnya. Oh dia ngamuk. Dia nggak bisa apa-apa. Dan saya kan anak laki, sabu, apapun yang diminta, diberi. Kan putra mahkota, dinasti Ming. Jadi akhirnya, saudara, tidak ke gereja. Wah, saya senang sekali. Minggu akan bangun siang. Tapi nyatanya nggak bisa. Karena pagi itu anak-anak yang lain ribut di depan sekolah minggu. Saya kalau minggu pagi itu isinya ngamuk-ngamuk. Tutupi dengan bantal segala macam. Tidak mau ke gereja. Sekian waktu jalan, waduh sudah pokoknya tidak ke gereja, tidak mau kenal Tuhan, tidak mau kebaktian, tidak mau sembahyang, tidak mau apa-apa.
Satu hari, lagi terganggu tidur saya nih, saudara. Tiba-tiba yang cerita kok lain. Biasanya ya anak-anak dan kitab Yahya, hari itu lain, saudara. Ada satu wah, khotbahnya ceritanya lain. Lah rumah kan dari papan, dari kayu. Saya ngintip dari sela-sela papan itu kan ada bolongan ini. Nah, intip. Ini kok nggak pernah ngerti ya, ini. Tapi khotbahnya bagus. Ngajarnya ke sekolah minggu anak-anak senang. Jadi saya nikmati, yang depan ketawa, di kamar saya ikut ketawa, hahaha. Karena lucu, saudara. Dia cerita, saya senang sekali. Pak intip, saya berkata, wah lo kalau ini sedap, kalau khotbah ini enak, kalau cerita. Nah, kalau itu ya anak-anak, bar pistol bolong yang dikasih. Kalau itu kitab Yahya, nggak mudeng ya, ini bagus, ini. Nggak pistol, kalau ini terus yang ngajar, mau saya. Ini ya, saya anak-anak nyebelin bolong pistolnya. Saya suruh minta ganti tahun depan. Nggak usah, rasa gerejo-gerejonan. Ngamuk gitu. Bocah cilik kok usah gitu ya. Saudara, tidaklah menurut saya. Anda kelihatan kok kayak malaikat semua nih wajahnya. Hatinya entah, baik hatinya. Jadi akhirnya saya senang. Saya punya guru favorit. Dari saya jadi murid diam-diam, nguping dan ngintip dari belakang. Satu sore, ini yang saya tahu. Dari depan itu untuk sekolah minggu di Salamasih. Di belakang rumah saya, itu rumahnya orang. Itu dipakai sekolah minggu gereja Pantekosta, GPDI. Nah, maaf ya saudara, ini bukannya ingin menambah selera makan saudara, bukan. Tapi WC di rumah saya dulu itu mepet dengan tembok di belakang. Saya kalau cerita ini tidak ingin menambah nafsu makanmu, tapi mengurangi. Itu WC-nya dinempel di tembok belakang. Sore itu jam 4 atau setengah 5, saya lupa. Perut saya sakit sekali. Jadi saya mesti ke belakang. Ya, ngapain? Menyelesaikan kewajiban. Saya nongkrong di situ, tanpa saya sadari, itu sekolah minggunya sedang ada kebaktian. Saya dengerin, ada satu di situ, ngajarnya bagus. Hari itu hampir sejam saya nongkrong, saudara. Selesai tapi belum selesai, karena dia belum selesai ceritanya. Jadi saya dengerin, wah ini kalau cerita enak. Kalau depan ada itu, belakang ini. Saya ngerti nama Chinese-nya, tidak pernah lihat orangnya. Jadi sekarang, tiap pagi, kalau bangun mereka mulai ngajar, saya ngintip. Begitu kitab Yahya, tidur lagi saya. Begitu yang itu ngajar, saya melototin dengerin. Gitu. Kalau sore, tak atur perut saya. Jam ke belakang, persis dengan jam itu. Jadi saya nongkrongnya persis jam sana firman. Kalau yang khotbah lain-lain, cepat-cepat terus keluar. Kalau dia, tak tungguin sudah. Setengah jam, 3/4 jam, tak tungguin. Jadi tiap hari sekian lama, terus saya buat begitu. Tidak ada orang yang tahu. Mungkin orang tua batin, ini kok lama-lama di belakang itu ada apa? Orang tua tidak tahu, itulah ruang maha suci saya waktu itu, saudara. Holy of Holies. Makanya sejak saya lahir baru ya, saya ngomong ya terus terang. Tuhan sering bicara saya waktu di WC. Saudara. Makanya WC saya tak buat bagus sekarang. Wah, kalau Allah hadir terus untuk pantas. Rodok pantas nerima tamu besar. Perlu itu. Nah, satu sore saya dengar di belakang, saudara, bahwa yang ngajar di belakang itu perpisahan dengan sekolah minggunya. Karena saya dengar dia akan ke Singapura, sekolah Alkitab. Dan akan jadi pendeta kelak. Ya, saya kecewa sekali. Saya kehilangan satu guru. Jadi saya ini murid rahasia, seperti Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Sekian bulan kemudian, yang di depan juga dipindah. Tante ya anak-anak dari kitab Yahya tetap tinggal, saudara. Jadi saya kehilangan 2 guru. Ya sudah, sampai waktu berjalan gitu ya, saya kira-kira sudah SMA kelas 1, lalu saya punya perasaan begini. Saya ini orang Kristen. Kristen nggak dibaptis kurang afdol rasanya. Belum lahir baru, saudara. Tidak pernah ke gereja. Kepengen dibaptis. Belakangan saya tahu. Itu Allah mulai kerja di hati. Lalu kemudian saya ngomong sama orang tua saya mau dibaptis. Dia berkata, saya daftar di gereja. Daftar di gereja.
Daftar, Om, saya mau baptisan. Pendetanya ada satu yang ngajar. Oh ya, tapi ini kamu terlambat. Hari ini kelas terakhir. Minggu depan baptisan. Wah, terlambat ya, saya berkata. Ya, tapi kamu kan dari kecil sekolah minggu. Ya sudah, nggak apa-apa, dispensasi. Sekali aja, langsung besok nyemplung aja. Ya, nyemplung besoknya. Jadi hari itu pelajarannya apa? Besok pakai pakaian apa, bawa pakaian ganti, bawa anduk sendiri, bawa apa itu loh saudara. Pelajaran teknis sebetulnya. Besoknya baptisan. Nah, saya kan agak tinggi orangnya. Jadi ada beberapa pendeta baptis, rupanya karena tinggi, ditarikkan pendeta yang tinggi juga. Lalu saya yang baptis saya pasti sudah lupa. Saya baru ingatkan dia minggu lalu. Tapi saya yang dibaptis tidak akan pernah lupa. Dia yang baptis saya. Yang masukin saya ke air dan keluar kembali. Anda bertanya, Pak, itu apa signifikannya cerita seperti itu? Saya beritahu ya saudara, demi kasih Tuhan. Ini yang saya percaya bahwa apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita, bahwa Allah itu memakai orang yang pernah dipertanyakan. Saya bukan dari kecil hebat, ngerti, begini-begini. Ada tahun-tahun di mana hidup saya berontak dengan Tuhan. Memang masih kecil, tapi sudah berontak dengan Tuhan. Tapi yang membuat saya hari ini selalu kalau saya ingat peristiwa saya berkata, Tuhan, Engkau ini luar biasa. Anda tahu kenapa? Karena Om yang ngajar di depan itu, ya, yang saya suka intip dari dalam kamar. Sekian tahun kemudian dia jadi gembala sidang. Sampai dengan hari ini. Anda mau tahu namanya? Pendeta Theophilus Hendra. Pendeta GKB Kahal. Jadi gembala. Di mana? Cakrawala. Yang di belakang, yang saya dengerin sambil nongkrong itu, juga jadi gembala. Gembala GPDI Tanah Mas, Pendeta Filipus Widianto. Yang di WC, yang di WC juga jadi pendeta. Itu kan ruang mahasuci saya, saudara. Makanya WC itu buat saya spesial, tak dandan yang bagus sekarang. Anda kalau masuk WC saya sudah langsung apa nih, kipas angin sedotan di atas itu. Amen. Minggu lalu saya dibuat Tuhan tercengang. Anda tahu, salah seorang murid School of Acts tahun ini adalah pendeta yang lebih dari 20 tahun yang lalu baptis saya. Dia sekolah di The School of Acts. Minggu lalu saya ngajar the whole week. Saya ngajar, dia nyatetin. Saya dulu yang baptis dia. Hari ini dia sekolah, dia duduk manis, dia dengerin saya ngajar firman. Saya kalau ingat, saya bilang, Tuhan, Allah itu luar biasa. Amen. Anda boleh mulai dari sangat kecil dan tidak berarti. Tapi kalau ada maksud Tuhan dalam hidupmu, selalu akan jadi luar biasa. Percaya? Jangan pernah batasi Tuhan, saudara. Jangan pernah. Jangan pernah batasi Tuhan. Apa yang hari ini tidak nampak apa-apa. Kalau Allah berkata, aku berkenan dengan hidupnya. Aku mau pakai dia. Tidak ada orang bisa mencegah kita. Tuhan akan menyatakan dirinya pada waktunya. Yang terakhir, yang keempat. Kalau Anda berkata, saudara siap dipakai Tuhan, mari lihat pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-23 dari Markus 9. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tapi saudara, langsung disambung dengan perkataan, tolonglah aku yang apa? Gitu. Tapi saya mau katakan saudara, ini loh namanya kejujuran. Ini orang paling cepat bertobatnya. Saya berkata begini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Langsung dia berkata, aku percaya. Sepersekian detik dia sadar, kok orang percaya kok teriak percaya. Tolonglah hati yang tidak percaya ini. Nah itu jujur saudara. Sebab tadinya dia meragukan Tuhan kan. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, jika artinya sebetulnya dia nggak terlalu yakin.
Karena murid-muridnya sudah pernah dicoba dan tidak ada gunanya. Kalau muridnya gagal, gurunya mungkin juga akan gagal. Ketika Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, dia langsung berkata, aku percaya. Tapi saya yakin itu nuraninya menemplak dia. Dan dia sadar tidak percaya, tapi dia perlu percaya. Dan dia teriak, tolonglah aku yang apa? Tidak percaya ini. Supaya dapat percaya. Nah itu integritas. Jujur dengan Tuhan. Apa adanya jujur. Saya berdoa saudara sekalian, mari belajar jujur dengan Tuhan. Sebab kalau kita tidak punya integritas, tidak punya kejujuran di hadapan Allah, dengan yang lain juga tidak akan jujur. Orang Kristen, orang percaya, harus merupakan orang-orang yang punya integritas. Integritas artinya luar dan dalam kita sama. Tidak ada kemunafikan, tidak ada keculasan. Jujur apa adanya. Integritas. Ini ada orang. Ya. Punya rumah. Nggak tahu gimana, pokoknya digadein bank. Usahanya kacau, nggak bisa bayar utang, rumahnya mau disita bank. Datang ke pendeta. Pak pendeta, doakan kami Pak. Ini rumah Tuhan Pak. Rumah Tuhan dan ini mau digadai, mau disita oleh bank Pak. Saya percaya, kalau ini disita mempermalukan nama Tuhan Pak. Rumah Tuhan kok disita. Nah, itu Tuhan ya cuman senyum. Apa iya itu rumahku? Sejak kapan aku melarat sampai utang bank? Sejak kapan gadeki rumah Tuhan itu? Kalau pada saat kita kecepit, kita berkata, Tuhan yang punya. Ketika kita makmur, kita berkata, punya saya. Ya saudara? Kalau sudah kecepit, Tuhan jangan sampai disita. Nanti kau dipermalukan. Ini kan rumah Tuhan. Dan selalu gini, nanti Pak, kalau ini sudah lunas semua, akan saya pakai sebagai rumah doa segala bangsa. Tuhan berkata, apa ya? Oh kamu cuma pengen bayar utangmu aja, ada rumah doa segala bangsa dibawa-bawa, saudara. Tuhan itu repot emangnya. Dikirit-kirit terus sama anak itu. Belajar punya integritas. Saudara. Kalau kepingin utangmu lunas, sudah ngomong, Tuhan, tolongi aku nih, salah Tuhan utang. Aku pengen lunas. Tuh kayak orang Jakarta. Saya Rebo ditemenin satu orang. Pakai baju kuning, tangan pendek. Saya lupa tanya namanya siapa. Dia hanya bilang sambil matanya berkaca-kaca, Pak saya hanya mau bilang terima kasih. Kenapa saya bilang? Saya utang 80 juta Pak di perusahaan saya. Hancur total, nggak bisa bayar. Saya dengar Bapak khotbah doa seperti Hizkia berdoa. Tak tiru no persis Pak. Ini surat utang tak bentangkan di depan Tuhan. Hebat sekali, cuma butuh 2 bulan Pak. Sekarang lunas semua utang saya. Simple. Saya dengar Pak Yusak doa, meluk pohon mangga, ngajari orang dilus-lus mangga, berbuah. Pernah ada cerita di Surabaya, sampai lupa bahwa harus berbuah secukupnya, buahnya lebat sekali, ambruk pohon mangganya. Tak praktekin Pak di Jakarta. Sawoku gak berbuah-buah, tak peluk, tak berkata, sawo berbuah Pak luar biasa. Orang simple. Dengar dia berkata, ini yang tak buat, kerjain jadi. Nah itu tulus, tidak usah, oh Tuhan, jangan kau dipermalukan. Ini untuk kemuliaan namamu, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau sudah dapat maunya, ini kehendak Tuhan. Bayangin bempernya itu Yesus. Dipakai untuk bemperin kemauan kita. Tidak ada ketulusan. Saya berdoa kita akan punya integritas luar dan dalam kita sama. Mari berdiri sama-sama. Haleluya.